Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan tausiah singkat pada kesempatan kali ini. Salat beriringkan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, pernah enggak kita mengeluh seperti ini? Indonesia kok makin hari makin banyak konflik ya? Kenapa sekarang orang-orang kok gampang sekali marah padahal cuman masalah hal-hal yang sepele? Kenapa sedikit-sedikit kita ada kesalahan atau orang lain ada kesalahan, kita malah saling menghujat satu sama lain? Kita sering mengeluh tentang keadaan masyarakat yang seperti ini. Tetapi pernah enggak sih kita bertanya kepada diri kita sendiri, jangan-jangan aku juga ikut menyumbang dalam masalah ini? Karena faktanya masyarakat itu bukan tentang mereka. Masyarakat itu adalah kita. Kalau kita ingin membangun masyarakat dan ingin merubahnya, maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sebuah negeri yang menjadi impian setiap manusia melalui firman-Nya dalam surat Saba ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya sebuah negeri yang baik, penuh keberkahan dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan bersama-sama, negeri yang masyarakatnya saling menghormati, tidak mudah menyebarkan fitnah, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, tetangga saling membantu satu sama lain, pemimpin yang berlaku adil, anak muda yang mempunyai akhlak. Bukankah itu semua negeri yang orang impikan? Tetapi pertanyaannya, apakah negeri seperti itu bisa terwujud hanya dengan berharap? Tentunya tidak. Islam mengajarkan bahawa masyarakat yang harmonis dibangun dari muamalah yang baik. Banyak orang mengira muamalah hanyalah soal jual beli. Padahal muamalah jauh pengertiannya lebih luas daripada itu. Saat kita berkata jujur, itu muamalah. Saat kita menghormati orang tua, itu muamalah. Saat kita menepati janji, itu muamalah. Saat kita membantu teman yang kesusahan, itu juga muamalah. Bahkan ketika kita menahan diri untuk tidak membalas komentar yang menyakitkan hati kita di media sosial, itu juga bagian dari muamalah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah generasi yang hampir setiap harinya memegang handphone. Bangun tidur, kita lihat notifikasi. Mau tidur, kita masih scrolling. Masalahnya bukan pada handphone. Masalahnya adalah apa yang kita sebarkan. Apakah media sosial kita sudah menjadi ladang amal, ladang pahala bagi kita, atau justru menjadi ladang dosa bagi kita? Jangan sampai jari kita lebih cepat mengetik daripada hati kita berfikir. Satu berita bohong bisa memecahkan persaudaraan, tetapi satu kalimat baik atau kalimat jujur bisa kita menguatkan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bayangkan, kalau setiap orang menerapkan hadis ini, tidak akan ada lagi bullying, tidak akan ada lagi fitnah.
tidak akan ada lagi ujaran kebencian. Dan masyarakat pasti akan jauh lebih damai. Sebagai mahasiswa, mungkin kita berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan untuk masalah ini? Jawabannya sederhana. Mulailah dari hal kecil, seperti jujur saat ujian, datang tepat waktu, menghargai dosen, menghormati teman yang berbeda pendapat, tidak mengambil hak orang lain, tidak selalu meminta maaf jika kita bersalah, dan mau memaafkan ketika kita disakiti. Karena pada akhirnya masyarakat yang harmonis tidak dibangun oleh orang-orang yang hebat, tetapi dibangun oleh orang-orang yang bisa melakukan kebaikan setiap harinya. Teman-teman yang saya banggakan, jangan sibuk menunggu dunia berubah. Jadilah alasan mengapa dunia menjadi lebih baik. Karena satu orang baik akan menginspirasi keluarga, satu keluarga baik akan membangun lingkungan, dan satu lingkungan yang baik akan melahirkan masyarakat yang harmonis. Dan masyarakat yang harmonis akan membawa kita menuju cita-cita Islam, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mulai sekarang, mulailah kita berubah dari hal-hal yang kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita generasi yang bukan hanya cerdas dalam ilmu, tetapi juga indah dalam akhlak, sehingga mampu kita mewujudkan masyarakat yang harmonis dan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah atau tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.